Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan presentasikan mengenai penafsiran ayat-ayat Al-Quran tentang jiwa manusia. Baik, langsung saja ke poin pertama, yaitu mengenai Quran Surat Ar-Rod ayat 10 hingga 11. Mengenai asbabun nuzul dari surat ini, yaitu diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Bazzar yang bersumber dari Anas bahwa Rasulullah SAW mengutus seorang sahabatnya kepada seorang pembesar jahilian untuk mengajaknya kepada agama Allah. Berkatalah pembesar itu, apakah Robmu yang engkau ajak supaya aku menyembahnya itu dibuat dari besi, tembaga, perak, atau emas? Utusan itu kembali dan melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian ia disuruh kembali mengajak pembesar jahiliyah itu sampai 3 kali. Maka Allah mengirimkan petir untuk menyambarnya sampai terbakar. Turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut. Lalu selanjutnya mengenai pendapat mufasir dari ayat ini oleh Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran menjelaskan bahwa Allah selalu mengikuti mereka dengan memerintahkan malaikat-malaikat penjaga untuk mengawasi apa saja yang dilakukan manusia untuk mengubah kondisi mereka, yang nantinya Allah akan mengubah kondisi mereka itu. Sebab Allah tidak akan mengubah nikmat atau bencana, kemuliaan atau kerendahan, kedudukan atau kehinaan, kecuali jika orang-orang itu mau mengubah perasaan, perbuatan, dan kenyataan hidup mereka. Maka Allah akan mengubah keadaan diri mereka sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam diri dan perbuatan mereka sendiri. Munasabah ayat dari Quran Surat Ar-Rod ayat 10 hingga 11 ini yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 53 yang artinya, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Berikutnya yaitu mengenai makna isi kandungan. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat apa yang diperbuat hambanya sekalipun ia merahasiakannya. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus beberapa malaikat untuk mengawasi manusia. Lalu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan psikologi, yaitu di dalam ilmu psikologi ada teori mengenai motivasi. Untuk meraih motivasi kita harus memiliki tujuan dengan bekerja keras dan tentunya bersungguh-sungguh. Nah, ayat ini itu berhubungan dengan pribadi manusia yang harus bekerja keras dalam menggapai tujuan hidupnya. Perubahan akan terjadi bila manusia terlebih dahulu melangkah. Oleh sebab itu, manusia harus mampu memotivasi dirinya sendiri agar terus memiliki perubahan yang lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bisa lanjut ke poin berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Yang asbabun nuzulnya diceritakan bahwa seorang sahabat yang telah dibunuh dan sahabat lainnya hendak membalas dan membunuh orang tersebut, maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa dalam Islam boleh membunuh jika itu kisos, akan tetapi jika bukan kisos, maka sama halnya membunuh semua manusia. Pendapat para mufasir tentang ayat ini. Yang pertama, Ibnu Abbas menyebutkan barang siapa yang membunuh nabi atau pemimpin yang adil, maka seolah-olah membunuh seluruh manusia,
Dan barang siapa yang menjalankan perintah Nabi atau pemimpin yang adil, seolah-olah ia menghidupkan seluruh manusia. Pendapat kedua, menurut Mujahid, barang siapa yang membunuh jiwa berarti ia telah mengobarkan api seperti ketika hendak membakar seluruh manusia. Dan barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa maka ia menyelamatkan seluruh jiwa manusia. Yang ketiga, menurut Imam As-Sadi menafsirkan dengan barang siapa yang membunuh satu jiwa maka dosanya seperti membunuh seluruh jiwa manusia. Dan barang siapa yang menyelamatkan jiwa manusia dari bencana seperti kebanjiran, maka diumpamakan ia telah menyelamatkan seluruh manusia. Ayat tersebut bermunasabah dengan Quran surat An-Nisa ayat 93, Quran surat Al-Baqarah ayat 154, dan yang terakhir Quran surat Al-Isra ayat 33. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Selanjutnya, makna isi kandungan ayat tersebut. Membunuh merupakan dosa besar. Membunuh satu orang tanpa alasan yang benar seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Memelihara nyawa manusia berpahala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Surah Al-Maidah ayat 32 ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Ayat ini juga berisi hinaan dan kecaman atas Bani Israel yang suka melampaui batas, melakukan pelanggaran dan sering membunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai sesama manusia, tidak melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk menyakiti dan melakukan tindak kekerasan, menerapkan perilaku tolong-menolong terhadap sesama manusia, menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian, bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Selanjutnya, korelasi ayat tersebut dengan ilmu psikologi. Manusia dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan, berinteraksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial, social need, untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Biasanya didasarkan pada kesamaan ciri atau kepentingan. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu manusia tunduk pada aturan norma sosial. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang jiwa manusia. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 61 dan 123. Arti Al-Baqarah ayat 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Kami mohonkan kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang dibutuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab,
Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Asbabun nuzulnya, Bani Israel kemudian meminta kepada Musa alaihissalam agar berdoa kepada Tuhan semoga dia mengeluarkan sayur-sayuran yang ditumbuhkan bumi sebagai ganti man dan salwa. Mereka tidak mau berdoa sendiri, tetapi mengharapkan Musa yang berdoa kepada Tuhan, karena mereka memandang Musa orang yang dekat kepada Tuhan dan lagi pula dia seorang nabi yang dapat memunajat kepada Allah. Sayur-mayur dan lain-lain yang mereka minta itu banyak terdapat di kota-kota, tapi tidak terdapat di padang pasir. Sebenarnya permintaan itu tidak sukar dicari, karena mereka dapat memperolehnya asal saja mereka pergi ke kota. Nabi Musa menolak permintaan itu dengan penuh kekecewaan dan kejengkelan serta mencela sikap mereka karena mereka menolak man dan salwa, makanan yang sebenarnya mengandung nilai gizi yang tinggi dan sangat diperlukan oleh tubuh, diganti dengan sayur-mayur yang lebih rendah gizinya. Pendapat para mufasir mengenai surat Al-Baqarah ayat 61. Menurut Aid Al-Qarni dalam buku Al-Muyassar disebutkan, ingatlah saat Allah menurunkan makanan yang manis kepada kalian, daging burung yang menggugah selera, lalu kalian mencela nikmat tersebut seperti kebiasaan kalian. Akibatnya kalian ditimpa kesulitan dan kejenuhan. Lalu kalian berkata, wahai Musa, kami tidak sabar mengonsumsi suatu makanan yang tidak pernah berubah setiap harinya. Berdoalah kepada Rabb-Mu agar mengeluarkan makanan dari perut bumi berupa sayuran mentimun, biji-bijian yang dimakan, kacang-kacangan, dan bawang merahnya. Maka Musa berkata mengingkari mereka, apakah kalian menginginkan makanan-makanan ini padahal ia lebih rendah mutunya, dan kalian menolak rizki yang bermanfaat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan untuk kalian? Datanglah dari lembah ini ke kota manapun, niscaya kalian akan menemukan apa yang kalian minta di pasar-pasar, di kebun-kebun. Manakala mereka melakukan itu, mereka mengetahui bahwa mereka telah mendahulukan pilihan mereka di setiap tempat atas pilihan Allah. Mereka mengedepankan syahwat mereka atas apa yang telah Allah Ta'ala pilihkan bagi mereka. Maka mereka pun ditimpa sifat kehinaan dan kemiskinan jiwa. Mereka pulang sambil memikul murka dari Allah, karena mereka berpaling dari agama Allah dan mereka mengingkari ayat-ayat Allah, membunuh nabi-nabi dengan cara yang zalim dan melampaui batas. Hal ini karena kedurhakaan mereka dan sikap mereka yang melewati batas-batas Rabb mereka. Dan menurut sebagian ulama lain, yaitu jenis kacang dalam bahasa Syam, Al-Bukhari menuturkan, sebagai ulama mengatakan segala macam biji-bijian yang dapat dimakan adalah al-fum. Munasabah dari surat Al-Baqarah ayat 61 adalah Quran surat Ar-Rahman ayat 13 yang memiliki arti, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Makna isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 61. Bani Israel telah mengingkari nikmat dari Allah dengan meminta hal yang sebenarnya tidak perlu mereka minta atau tidak lebih baik dari apa yang telah mereka miliki. Mereka menuruti nafsu mereka tanpa memikirkan apakah hal itu ada manfaatnya atau tidak pada diri mereka. Terkadang dalam hidup manusia lebih mementingkan keinginan mereka daripada kebutuhan mereka, seperti yang telah dicontohkan Bani Israel yang pada akhirnya hanya mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu psikologis, korelasinya dalam kehidupan sehari-hari dari surat Al-Baqarah ayat 61, dalam ilmu psikologi manusia, hidup akan selalu memiliki kehendak atau syahwat. Apalagi tidak pandai dalam mengendalikan kehendak tersebut, manusia akan terjerumus dalam murka Allah seperti Bani Israel. Maka dari itu kami menyimpulkan, untuk menghindar dari murka Allah, manusia harus dapat mengendalikan kehendaknya seperti contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Saat berbelanja, utamakan membeli barang yang kita butuhkan daripada yang kita inginkan.
2. Pada syahwat menyerang, alihkan perhatian pada hal yang agamis atau berpuasa saja sekalian. Yang ketiga, tidak ada habisnya jika hidup hanya digunakan untuk menuruti syahwat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 123. Artinya, dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak terima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Asbabul Nuzul Surat Al-Baqarah ayat 123. Ayat seperti di atas telah dikemukakan di surat Al-Baqarah ayat sebelumnya. Pengulangan di sini untuk menguatkan dan mendorong supaya pengikut Nabi Muhammad SAW serta mereka tidak boleh iri kepada keturunan pamannya atas nikmat yang dianugerahkan Allah kepada mereka berupa diutusnya Rasul penutup dari keturunan pamannya, lalu mereka kafir terhadapnya. Dari Muhammad Nasib Al-Rifai dalam buku Kemudahan dari Allah, ringkasan tafsir Ibnu Katsir jilid 1, halaman 213. Pendapat para mufasir menurut Aid Al-Qarni dalam buku Tafsir Muyasar halaman 92, wahai Bani Israel, takutlah kalian terhadap hari kiamat dengan melaksanakan amal saleh dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran, karena pada hari itu sebuah jiwa tidak akan berguna untuk menggantikan jiwa lain. Tidak ada jiwa yang bisa menjadi tebusan untuk membebaskan jiwa yang lain dari siksaan, dan tidak ada pula pada hari itu seorang membeli syafaat yang bisa meminta keringanan siksaan bagi jiwa yang telah kafir. Tidak ada seorang penolong pun yang bisa menjauhkan dari siksa neraka jahanam. Dan barang siapa ingat terhadap hari kiamat dan huru-haranya, niscaya ia akan selalu takut terhadap yang maha mengetahui perkara gaib dan menahan diri dari segala perbuatan dosa. Sementara menurut Allamah Imani dalam buku Tafsir Nurul Quran halaman 324 menyebutkan, dan bila kalian menduga bahwa seseorang dapat menolong orang lain di hari itu selain Allah, maka engkau keliru, karena Dia berfirman, tidak pula mereka ditolong dari luar. Karena itu tidak satu pun sarana penolong yang mereka cari-cari di dunia ini untuk menyelamatkan diri mereka sendiri di sana. Hanya satu jalan terbuka bagi mereka, yaitu jalan keimanan, amal saleh, menyesali dosa-dosa atau bertaubat dan meningkatkan diri. Munasabah dari Al-Baqarah ayat 123 adalah Al-Baqarah ayat 48 yang sudah disebutkan tadi, yang artinya, dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Makna isi dari kedua tafsir di atas dapat kami simpulkan bahwa pada hari akhir tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia kecuali Allah sendiri dan amal saleh yang telah mereka kumpulkan selama masa hidupnya. Janganlah mengharapkan bantuan dari orang lain, apalagi menyekutukan Allah, karena hal itu adalah dosa besar dan tidak ada pengampunannya. Aplikasi kehidupan sehari-hari dalam konteks psikologi, jika manusia sudah bisa mementingkan kebutuhan dan mengendalikan syahwat, maka mereka akan lebih mudah dalam mengumpulkan amal soleh yang kelak akan membantu mereka dalam menghadapi hari akhir, tentu atas seizin Allah. Oleh sebab itu, manusia harus berusaha mengendalikan nafsunya guna mencapai ridha Allah dan menjauhi murkanya. Cara menjauhi syahwat sendiri bisa dilakukan dengan mengerjakan amalan-amalan baik. Jadi kedua hal tersebut sebenarnya sangatlah berkesinambungan dan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.